wabarakatuh. Kami dari Fakultas Teknik, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, program studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Saya sendiri bernama M. Fajar Sahendra Chan. Saya Jawahara. Saya Khadijah Mainuri Lubis. Saya Hanifah Marnia. Saya Darahmi. Saya Suci Bahkan. Saya Muhammad Abdul Rahman. Saya Diaul Fikri. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan observasi atau mini riset ke SD Al-Ittidayah untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Perkembangan Sosial dan Moral. Lebih lengkapnya, check it out. Pertama, perkenalkan Bu, saya sendiri, nama saya Muhammad Fajar Sahendra Chan. Namanya? Muhammad Fajar Sahendra Chan. Fajar Sahendra Chan. Iya Bu. Dari mana? Saya dari Universitas Negeri Medan, dari Fakultas Teknik dan jurusan Pendidikan Teknik Elektro, dan lebih tepatnya Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer. Saya di sini Bu ingin mewawancarai Ibu tentang perkembangan sosial dan moral murid dari pandangan kepala sekolah. Oke, mungkin langsung saya pertanyakan Bu. Pertama ada apa langkah Ibu, langkah sederhana yang dilakukan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman di sekolah ini? Pertama kali biasanya yang kita lakukan biasanya di tahun ajaran baru itu kita biasanya panggil orang tua, MPLS istilahnya. Jadi MPLS itu bukan hanya di kelas 1 tapi untuk semua kelas, walaupun ketika kelas selanjutnya itu bukan namanya MPLS lagi. Jadi tetap ada istilahnya kerjasama dengan orang tua. Karena apa? Sekian persen itu kan anak di sekolah, lebih banyaknya di rumah. Nah, tahulah zaman sekarang ya kan, dunia digital tuh lebih menguasai daripada kita yang manusia gitu kan. Tanpa kita sadari, anak-anak sekarang itu kan memang lebih banyak di sosmed ketimbang dia bersosialisasi. Nah, yang pertama kali biasanya sekolah melakukan itu, kita ke orang tua sosialisasi bahaya-bahaya yang ada sekarang. Jadi tetap yang namanya jalinan kerjasama sama orang tua itu nomor 1. Jadi nggak bisa hanya sekolah, ya. Apalagi sekarang boleh dikatakan ya krisis moral, boleh dibilang. Rasa empati itu udah sulit kita dapatkan untuk anak-anak, diri anak-anak. Mungkin bukan sekolah saya aja sih, hampir rata semua sekolah seperti itu. Apalagi kalau sekolah yang boleh dikatakan orang tuanya tingkat pendidikannya rendah, misalnya gitu. Atau memang dia lingkungannya memang kayak kami nih kan, 80% kan saya dari Garapan nih siswanya. Yang boleh dikatakan 80%, bukan 80% nih, boleh dikatakan keluarganya itu enggak ada yang utuh tapi bermasalah gitu. Jadi tingkat pendidikannya juga rendah, namanya keluarga yang biasa-biasa aja sekolah di sini ya, boleh dikatakan atau guru tidak mampu, hampir rata. Nah, jadi ada lost control kadang-kadang sama orang tua itu. Ketika mereka menyekolahkan anak, dia tuh cuma sekedar ya udah sekolah gitu. Sekolah aja. Dia nggak ini loh, nggak ada ngerasa dia juga punya tanggung jawab dalam pendidikan anak. Itu banyak yang terjadi, terutama di sekolah saya. Nah, siasat kami ya setiap tahun, nggak setiap tahun juga gitu. Tapi minimal setahun sekali kita panggil orang tua untuk tatap muka, membicarakan moral anak, lebih sih kepada perilaku, sopan santunnya atau moral lah paling enggak. Jadi pendidikan yang di sini tuh ya memang karakter yang pertama kali kita bentuk itu karakternya gitu. Tapi itu tadi kita tetap panggil orang tua, kita bicarakan, kita cari solusi gitu. Nah, setahun sekali biasanya. Tapi kalaupun misalkan itu tidak terpenuhi di setahun sekali, misalkan ada bermasalah, kita tetap panggil orang tua. Kita
Ya intinya tidak ada kekerasan kalau untuk di sekolah, karena nggak boleh ya. Sekolah sekarang kan harus ramah anak, ya kan? Nah, kita juga terapkan itu di sekolah sini gitu. Apapun masalah anak itu tetap dibicarakan, tetap dikondisikan, dikonsultasikan, dibicarakan sampai dapat solusi yang terbaik. Itu aja sih biasanya yang kami lakukan. Oke Bu, terima kasih atas jawabannya Bu. Langsung aja Bu ke pertanyaan kedua. Bagaimana sekolah melibatkan anak-anak dalam kegiatan yang mengajarkan nilai-nilai moral? Gitu ya. Ya pertama kali yang harus mencontohkan tuh saya kepala sekolah. Itu paling utama. Jadi kita tuh role model, bukan hanya guru tapi kepala sekolah. Biasanya kita setiap upacara selalu kita ingatkan. Dan yang paling penting itu adalah pembiasaan. Jadi bukan hanya diucapkan, tapi pembiasaan yang harus dilakukan setiap hari. Misalkan ketika jumpa guru, atau dia lewat nih depan saya lagi duduk kayak tadi nih, ada anak-anak yang lewat, itu harus sedikit menundukkan badan. Itu kan namanya pembiasaan, ya kan? Kemudian kalau dia masuk harus mengucapkan salam, itu pembiasaan. Nah, kami juga guru harus membiasakan diri juga gitu. Misalkan dalam kegiatan kebersihan gitu kan, kita nggak cuma siswa di sini yang kita harus menjaga kebersihan, tapi guru juga ikut serta gitu. Jadi role model bukan hanya sekedar model, tapi kita yang menjadi apanya gitu, panutannya, patokannya. Kayak saya kalau nyapu itu nggak segan gitu depan anak murid. Sapu, misalnya ada sampah anak murid yang buang sampah sembarangan, itu memang jadi kita nggak biasa loh gitu. Nah itu buang, nggak terbiasa seperti itu di sini. Kita ambil dulu, kita yang mencontohkan. Nah ketika kita mencontohkan pasti anak-anak mengikuti. Nah itu yang mesti kita terapkan. Jadi role model itu memang benar-benar kita yang melakukan, bukan memberikan contoh. Kalau memberikan contoh kan banyak nih. Nah sebenarnya ini kita teladanin ini gitu, nggak seperti itu. Tapi kitanya sendiri yang melakukan. Kemudian kalau di sini selalu melakukan namanya pembiasaan. Itu wajib. Pembiasaan itu wajib. Dari kebiasaan menjadi terbiasa dan tertanam dalam diri. Itu biasanya kita lakukan. Dan itu sudah sejak lama berlaku di sini. Jadi nggak ada istilah anak-anak itu itu tugasnya dia nggak ada. Jadi siapapun yang kita ini, bahkan kalau kita mau nyuruh nih semua anak-anak, saya bu gitu. Karena memang kita melakukannya pembiasaan, bukan karena dia merasa beda ya. Kalau itu tugasku beda ya. Tapi kalau dia merasa itu tanggung jawab, pasti tanpa kita suruh pun mereka pasti melakukan gitu. Dari pembiasaan sih kalau kita lakukan di sini, pembiasaan sehari-hari. Oke. Terima kasih Bu. Berikutnya langsung ke pertanyaan ketiga Bu. Apa cara sekolah Bu untuk berkomunikasi dengan orang tua tentang perkembangan sosial anak? Caranya? Iya Bu. Itu tadi kita panggil orang tua. Cuma kalau sekolah-sekolah lain mungkin ada psikolog ya. Panggil tuh kayak sekolah-sekolah mahal gitu kan. Anak saya dulu TK-nya di Dian Ekawati. Ada tuh sebulan sekali namanya pamong ya. Bukan paguyuban orang tua, kita dipanggil. Kalau di sekolah yang mahal. Ya, kalau kami di sini sedaya upaya kami lakukan yang terbaik. Walaupun dengan yang murah ini kami berusaha mengcover semuanya. Artinya walaupun banyak peserta kami yang mungkin banyak lah yang ibaratnya saya bilang tadi krisis moral tadi, kita kan nggak mungkin nih panggil psikolog kemari ya kan. Biaya juga mahal. Anak-anak aja bayar uang sekolah enggak gitu kan. Boleh dikatakan hampir semuanya gratis. Tapi kami tetap berusaha melakukan yang terbaik gitu. Yang pertama sekali ya memang kita setiap Senin itu selalu kita ingatkan ketika upacara. Nah, orang yang berilmu itu pasti gini-gini. Pokoknya selalu kita tanamkan ke anak-anak setiap hari Senin. Bukan cuma di hari Senin aja. Kita hari Jumat itu kan ada kegiatan membaca Al-Quran bersama. Nah, di situ juga kita sampaikan pesan-pesan moralnya, apa yang harus dilakukan. Di kelas juga sebelum pembelajaran dimulai, itu biasanya guru-guru
ya persepsinya tuh nggak mengutuk soal pelajaran, ya. Jadi nggak buka buku halaman sekian belajar matematika itu enggak. Jadi di awal pembelajaran pagi itu biasanya anak-anak membaca murojaah dulu. Nah, baru ditanyalah kehidupannya sehari-hari kayak mana di rumah gitu. Nah, dari situ kan kita nanti tahu nih anak-anak yang bermasalah. Jadi kalau kalau ada anak-anak yang bermasalah biasanya kita ada penanganan khusus gitu. Ada penanganan khususnya gini. Kita nggak bisa loh gini. Ini anak bandel loh, nggak bisa gitu di sini. Bukan di sini aja, dimanapun ya. Kita nggak bisa mengejat. Tapi kita harus cari tahu kenapa dia bandel, kenapa ini anak bermasalah. Itu harus kita telusuri gitu. Ya sejauh ini ya alhamdulillah semua yang ada gitu ya, walaupun ada anak yang bermasalah ya alhamdulillah masih tertangani, walaupun kita nggak pernah sampai panggil psikolog. Alhamdulillah belum pernah memang karena nggak terbiayai, tapi sejauh ini ya masih tertangani, masih tercover sekolah. Karena apa sih, kalau anak SD sebandel-bandelnya anak SD tuh bandelnya gimana gitu, masih sebatas paling jahil sama teman. Beda ya dengan kenakalan SMP dan SMA ya, beda. Mungkin kalau anak SMP ada yang udah bawa sajam, ya kan? Tawuran. Kalau di SD belum ada. Kalau di SD ya sejauh ini sebandel-bandelnya dia paling berantem sama kawan, ejek-ejekan, ya kan? Bullying pun kalau anak desa, anak kampung lah istilahnya, itu nggak ada. Itu kan anak-anak kota yang ada istilah bullying, ya kan? Kalau sini namanya ejek-ejekan, ngejekin orang tua, itu masih standar kalau saya bilang. Kamu juga mungkin dulu sekolah kan kayak gitu kan. Masih segitunya. Kalau yang sampai kenakalan gimana kali nggak ada kasusnya. Sejauh ini belum ada lah. Hanya sebatas itu kasusnya. Jadi ya apapun masalah di sekolah ini tetap koordinasinya ke orang tua. Jadi nggak ada sekolah itu atau guru mengambil keputusan sendiri, nggak ada. Kepala sekolah mengambil keputusan sendiri, nggak ada. Semuanya tetap dikomunikasikan sama orang tua. Ya. Apalagi? Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, apa rencana sederhana yang telah diterapkan untuk menangani masalah perilaku di sekolah? Ya, sebenarnya itu juga ya. Iya, cuma sedikit berbeda. Itu juga pertanyaannya. Iya. Itu tadi bilang pembiasaan setiap hari Senin, hari Jumat kita lakukan. Pokoknya pembiasaan setiap hari. Kita jangan pernah bosen loh ngasih tahu anak-anak itu gitu. Kalau kita bosen, ya udah mereka juga nggak akan dengar. Sama orang tua di rumah ketika menyuruh anaknya sholat itu kan nggak sekali ngomong. Iya. 1000 kali sampai kamu bergerak, sampai kamu bangkit tuh dari tempat tidur, itu kan. Kami juga seperti itu gitu. Ketika untuk membiasakan siswa itu ya memang nggak boleh bosan. Capek lah, itu nggak ada. Yang namanya guru tuh nggak boleh kayak gitu. Gitu. Nggak ada kata biarlah anak orang, itu nggak boleh. Ketika mereka dititipkan di sini itu menjadi tanggung jawab kita gitu. Nah, orang tua udah saya kasih kepercayaan ke kami gitu kan. Nah, itu menjadi tanggung jawab kami. Ketika kita mengkhianati tanggung jawab itu ya urusannya udah sama yang di atas. Paham ya? Bagaimana kepala sekolah Bu memotivasi para guru untuk mendukung perkembangan sosial anak secara positif? Kalau kita biasanya gini ya, di sekolah ini apapun kasus anak itu kita kan nggak pernah guru yang memutuskan. Tetap ada koordinasi, pertama sekali koordinasi ke saya. Misalnya ada kasus nih masalah sosial anak, yang tahu tuh kan guru, saya nggak tahu nih keadaan di kelas. Tapi biasanya guru saya itu tetap menginformasikan sama saya. Nah, ketika terjadi sesuatu masalah, kita biasanya di sini itu dirapatkan sama dewan guru gitu. Jadi nggak cuma wali kelas itu aja gitu. Ini karena ini anakmu, tanggung jawabmu, nggak gitu. Jadi misalnya ada masalah yang urgent itu tentang anak. Nah, itu kita bicarakan dari forum rapat. Walaupun misalnya rapat kilat nih, karena itu kan mendadak ya misalnya sifatnya kan. Ini kita punya kasus nih anak, gini, kita rapatkan. Nah, sekali lagi kalau memotivasi guru itu ya gini, apa yang sudah ini kan dititipkan orang tua sama kita itu kan tanggung jawab kita. Ingat aja, kita selalu kasih support ke guru. Jadikan pekerjaan ini menjadi suatu apa ya? Bukan hanya mencari nafkah, tapi menjadi amal jariah biasanya gitu. Jadi kalau kita
kita sudah ke situ larinya, insya Allah segala sesuatu yang ada di dalam kelas itu kita lebih nanggapinya lebih apa ya, lebih santai gitu saya bilang. Nggak merasa jadi beban, nggak merasa jadi oh ini nggak mau lah ngajar kelas ini, muridnya gini, nggak ada, alhamdulillah. Karena memang yang pertama guru saya udah guru-guru yang udah apa boleh dibilang udah puluhan tahun ngajar. Jadi ya udah lama-lama, udah di atas saya hampir rata-rata, usianya juga udah, jadi jiwa keibuannya itu lebih tinggi gitu kan, merasa itu bukan hanya anak murid tapi anakku yang memang harus kudidik. Nah, support dari saya sih cuma selalu mengatakan kalau dalam rapat sih, saya selalu mengingatkan begini aja, apa yang kita kerjakan pasti ada catatan nilainya gitu, baik buruknya ada catatannya gitu. Jadi orang tua sudah menitipkan kemari karena mereka percaya dengan kita, ayo sama-sama bawa anak-anak ini menjadi yang lebih baik, karena ini nanti kan menggantikan kita gitu. Segala sesuatunya pasti ada nilai ibadah. Makanya insya Allah walaupun gajinya kecil, ngajarannya ikhlas. Ya walaupun alhamdulillah sudah sertifikasi semua gitu kan. Cuma memang kami boleh dikatakan sekolah swasta yang termurah gitu. Makanya siswanya juga banyak dan latar belakangnya ya gitu, rata-rata ya orang tua yang sangat sederhana gitu. Nah, motivasi saya cuma itu aja tuh Pak. Yang penting kami sering sharing aja. Kadang-kadang nggak dalam rapat pun saya sering nih, kalau misalkan guru lagi istirahat saya datang ngobrol ringan gitu kan, tanya-tanya nih ada masalah apa di kelas. Kadang-kadang kita kalau ngobrol nih, kita berdua, solusinya tuh cuma satu, tapi ketika kita banyak orang, kita punya menemukan banyak solusi, ya kan? Jelas berbeda pemikiran satu dan dua orang, pasti lebih banyak pemikiran yang banyak orang gitu. Kadang-kadang kita baiknya melakukan ini, ketika jumpa teman-teman yang lain, kita bicarakan, kita dapat solusi lebih baik daripada yang kita pikirkan sebelumnya. Nah, makanya saya sering ngobrol. Kalau di kantor guru tuh saya mau datang ketika jam istirahat, ngobrol-ngobrol ringan lah gitu. Jadi nggak dalam rapat aja. Kalau untuk memotivasi guru tuh nggak dalam rapat aja. Atau ketika ada masalah murid, nggak dalam rapat aja kita pecahkan masalah itu. Ya, ngobrol ringan sama guru-guru gitu. Banyak juga solusinya. Tapi banyak anak yang bermasalah secara sosial. Termasuk tuh murid kelas 1 itu. Orang tuanya ada dua-dua, tapi berpisah. Dari usia 6 bulan anak sudah ditinggal sama mama, tinggal sama bapak yang urus nenek. Nenek kerja dari pagi sampai malam. Dia sering tantrum dalam kelas. Kalau sudah tantrum, itu semua orang kalau dia memukul itu harus kena. Siapa yang dituju dia itu, misalnya dia pala sama itu harus kena. Nah, kita kan nggak mungkin nih kalau anak tantrum terus kita pulangkan, kan nggak bagus juga kan. Berarti kan sekolah nggak ada tanggung jawabnya. Biasanya kebetulan anak itu sama saya agak-agak nulut lah gitu, bukan dia takut, karena kurang sentuhan ibu kalau saya bilang. Jadi kalau ada tantrum itu kita ambil anaknya, biasanya masuk di kantor saya, kita kasih belayan seorang ibu. Alhamdulillah nggak ada masalah, orang tuanya juga, neneknya lah yang nyekolahkan nggak pernah, bu anakku gini-gini, udah. Jadi kalau sampai dia nangisnya itu reda betul, baru kita tanya apa yang membuat dia palak. Kadang-kadang dia yang malain orang sebenarnya, dia yang jahil, tapi ketika dikapai kawannya dia nggak terima. Nah, kondisi itu yang kita perlu tahu sebenarnya. Jadi jangan pernah mengejat sesuatu yang belum kita lihat kondisi sebenarnya apa. Kadang-kadang kan kita gini, ini anak bandel, memang bandel nih bapaknya gini-gini, kita kan gitu kan, mau juga gitu kan. Nah itu nggak boleh. Anak bandel itu pasti ada sebabnya, Dan saya sering temukan kasus itu di setiap kelas, sering temukan kasus seperti itu. Jadi guru-guru saya juga seperti itu, nggak pernah mengejek, oh itu memang bandel anaknya gini, enggak. Kita nggak pernah kayak gitu, karena setiap anak itu pasti sama. Sebaik-baiknya pun dia keluarga utuh, misalkan ada orang tuanya lengkap yang keluarganya harmonis, itu tetap ada loh, sisi gelap anak itu tetap ada.
Nah, mungkin dia terlalu kelebihan kasih sayang, ya kan, terlalu dimanja, akhirnya dia jahat di lokal, ada kan. Nah itu yang perlu kita cari tahu gitu. Jadi kita nggak boleh mengejat murid itu memang anak bandel karena keluarga itu nggak boleh. Yang namanya pendidik nggak boleh kayak gitu. Itu harus kita terapkan. Makanya harus banyak sabar ikhlas lah. Kalau kita terus mengejat seperti itu ya, akhirnya murid kita pun menjauh sama kita. Nggak ada lagi istilahnya guruku adalah orang tuaku, nggak ada lagi. Karena dia ngerasa gini, ibu itu marah aja, ibu itu nyalahin aku aja gitu, ngerasa dia harus kayak gitu. Jadi alhamdulillah ya, mudah-mudahan sejauh ini kalau kasus yang parah-parah kali nggak ada. Sebatas ya itu tadi, anak kurang kasih sayang, yang orang tuanya bercerai, ada tuh yang kelas 5 juga kayak gitu kejadian. Tapi ya alhamdulillah anaknya nggak pernah pula malas sekolah, nggak pernah malas belajar. Ya itu tadi, karena kita memang selalu menganggap itu adalah anak kita. Itu anak kita, bukan anak yang dititipkan hanya belajar. Itu anak kita punya tanggung jawab untuk mensukseskan pendidikan ini. Itu aja.